Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok Payungi akan membahas mengenai beberapa istilah dalam GitHub dan beberapa contoh implementasi dari istilah-istilah tersebut. Istilah pertama yang akan kami bahas yaitu commits. Commits merupakan istilah yang merujuk kepada setiap perubahan yang terjadi dalam suatu repository. Nah, commit ini bisa kita lihat pada tab commit seperti yang dapat dilihat pada layar ini. Jadi, repositori Payungi telah mengalami 11 commit, di mana dapat kita lihat siapa saja yang melakukan commit tersebut, kapan dia dilakukannya, dan perubahan apa yang terjadi. Nah, jika kita lihat dari setiap commit yang dilakukan, misalnya ini, nah di sini komen yang diberikan adalah harga sudah dapat ditampilkan. Di sini commit yang dilakukan itu dibandingkan dengan commit yang dilakukan sebelumnya, sehingga GitHub secara otomatis memperlihatkan bagian mana yang dirubah, bagian mana yang dihapus, dan bagian mana yang ditambahkan. Misalnya pada file node.java, seperti yang dapat dilihat bahwa baris ini telah dihapus, private int harga diganti menjadi private int price. Gitu. Kemudian istilah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu branch. Branch ini digunakan untuk mengisolasi versi lain dari codingan kita. Misalnya jika kita ingin mengupdate program kita atau project kita, maka kita hanya perlu menambahkan branch baru. Misalnya kita buat Payungi ver 1.2. Lalu kita create branch. Nah, pada awalnya kita bisa lihat di sini branch-nya menjadi 2. Nah, pada awalnya branch itu hanya satu dan istilah kita sebut sebagai master. Master ini merupakan branch yang default, branch yang pertama kali dibuat, dan branch yang biasanya menjadi cikal bakal dari branch-branch lainnya. Nah, misalnya kita melakukan perubahan nih di branch Payungi ver 1.2 ini. Nah, Payungi ver 1.2 ini perubahan yang terjadi di sini tidak akan terjadi di branch master, dan sebaliknya jika terjadi perubahan di branch master, branch Payungi ver 1.2 ini juga tidak akan mengalami perubahan. Nah, namun jika kita ingin membuat branch baru lagi, nah, branch baru ini akan menggunakan file-file yang sudah ada di master. Nah, seperti kita bisa lihat di Payungi ver 1.2 ini, branch yang baru ini tidak serta-merta kosong, namun menggunakan file-file yang ada di branch master. Nah, kemudian istilah lain yang ingin kita bahas yaitu head. Head itu mengacu kepada pointer yang menunjukkan commit terakhir dari branch yang sedang aktif. Nah, misalnya ini branch yang sedang aktifnya Payungi ver 1.2. Commit terakhirnya masih sama seperti commit pada master, yaitu commit harga sudah dapat ditampilkan. Nah, nanti head itu akan merujuk pada commit terakhir ini, pada branch yang sedang aktif. Head ini digunakan jika kita ingin melakukan operasi-operasi tertentu di dalam GitHub. Misalnya kita ingin melakukan merging atau fork, atau kita melakukan commit baru dan lain sebagainya. Nah, kita bisa langsung menggunakan istilah head untuk merujuk pada commit terakhir dari branch yang sedang aktif. Kemudian hal lainnya yang perlu kita ketahui adalah merging. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa di dalam Payungi ini terdapat 2 branch. Nah, jika seandainya branch Payungi ver 1.2 ini sudah memiliki perubahan yang awalnya tidak ada di master, dan perubahan di Payungi ver 1.2 ini pun juga menghapus beberapa hal yang awalnya ada di master. Dan ketika kita ingin mengintegrasikan versi terbaru dengan apa yang awalnya ada di branch master, kita bisa melakukan merging. Jadi merging itu menggabungkan branch-branch yang ada dalam suatu repository. Nanti misalnya kita bikin branch baru lagi, misalnya ver 1.3 yang GUI-nya lebih diperbaiki atau fiturnya lebih di-enhance dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal menggunakan
merging. Nah, merging ini dilakukan dengan cara kita melakukan git bash di folder workspace kita. Nah, workspace ini adalah direktori lokal dari project kita. Misalnya direktori lokal kita ada D Java Payumi Master. Nah, ini adalah workspace kita. Nanti jika kita ingin melakukan commit atau kita ingin melakukan merging seperti yang disebutkan tadi, kita langsung menambahkan komen-komen tertentu di dalam git bash ini. Nah, perlu diketahui bahwa komen window git bash ini perlu diinstal tersendiri di komputer kita. Nah, nanti untuk melakukan merging kita tinggal mengcopy paste komen ini dengan menyesuaikan beberapa hal seperti new feature ini. Nanti kita sesuaikan dengan nama branch yang akan kita merging dengan master, dan kita menggunakan comment yang ingin kita menggunakan komen yang ingin kita gunakan. Seperti misalnya kita menambahkan fitur baru gitu, atau fitur final dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa terminologi yang sering dijumpai di Git atau GitHub. Nah, yang pertama adalah origin master. Nah, seringkali kita mendengar origin master tapi tidak mengetahui artinya. Nah, origin ini merupakan sebuah nama default untuk remote repository. Nah, bisa dilihat pada gambar itu ada git remote.minv origins, lalu repositorinya. Jadi origin ini dibuat pada git. Nah, nama repository tidak harus origin, kita bisa menggantinya dengan nama lain. Lalu untuk yang bagian master merupakan nama default yang digunakan untuk branch pada root directory. Nah, root directory ini merupakan directory utama yang di mana kita melakukan pekerjaan kita, atau bisa disebut juga dengan work tree. Nah, jika direktorinya master, maka kita melakukan perubahan pada seluruh direktorinya. Namun, kita bisa membuat branch atau direktori lainnya pada file-file tertentu atau folder-folder tertentu pada di repository. Oke. Jadi untuk selanjutnya ada cache yang di Git. Nah, cache ini merupakan sebuah tempat penyimpanan di mana menyimpan perbedaan antara perubahan file atau penambahan file. Nah, di sini di dalam cache ini ada dua jenis, ada index dan ada stash. Nah, index ini merupakan tempat penyimpanan file atau perubahan-perubahan pada file yang siap untuk di-commit pada local repository atau remote repository. Nah, untuk melihatnya dapat menggunakan command git diff. Nah, untuk melihat pada perubahan terhadap remote repository, kita bisa menggunakan git diff .origins/master. Nah, origins ini merupakan nama repository yang sudah dibuat seperti tadi. Nah, master ini merupakan branch-nya juga seperti yang telah dijelaskan. Lalu untuk melihat perubahan file antara yang kita lakukan dengan local repository dapat digunakan git diff min cache. Nah, selanjutnya adalah stash. Nah, stash ini merupakan penyimpanan cache yang bentuknya itu stack memory. Jadi dia melakukan push dan pop. Nah, stash ini berguna untuk menyimpan perubahan atau file yang tidak siap untuk di-commit. Nah, stash ini bisa kita gunakan dengan command git stash. Untuk menyimpannya kita gunakan git stash min p, dan untuk mengambilnya kita git stash min pop. Nah, di dalam cache ini terdapat istilah juga, yaitu track file dan untrack file. Nah, track file ini merupakan file yang berada pada index ataupun yang berada pada index, yaitu file yang sebelumnya sudah dikenali oleh repository Git dan
perubahannya dapat kita lihat. Sementara untracked file merupakan file yang baru kita buat dan belum ada di repository Git, sehingga perubahannya masih belum ada. Oke, sekian. Saya akan menjelaskan masalah repository. Ya, jadi repository adalah tempat di mana file dan folder disimpan. Ya, bisa dalam berbentuk dua hal, yaitu menjadi local repository dan juga remote repository, di mana remote repository banyak server-servernya. Dia dapat di dalam sebuah server yang tersebar. Contohnya adalah GitHub dan Bitbucket yang sering digunakan, ya mungkin GitHub untuk pengembangannya. Oke. Jadi repository workflow, di mana repository itu memiliki remote dan juga lokal. Lokal adalah yang kita miliki di komputer kita yang sedang kita kerjakan, dan remote adalah apa yang kita sudah kerjakan kita masukkan ke dalam server supaya orang lain dapat melihat pekerjaan itu secara bersama. Oke, nah dari pembuatan lokal itu sebetulnya bisa dilakukan kita membuat dari awal sebuah project, atau kita dapat mengklon project yang sudah ada. Jadi project yang sudah ada kita klon datanya, baru kita melakukan terhadap project tersebut. Ketika kita sudah melakukan perubahan, kita harus menambahkan project tersebut, git add, yang akan nanti masuki staging area. Ketika kita sudah yakin untuk terjadi perubahan, maka kita harus melakukan commit, di mana commit itu akan menjadikan file-file tersebut menjadi repository di lokal. Nah, dari lokal ini kita bisa kembali mempush ke remote repository untuk mengupdate apa yang ada di server, atau banyak hal yang kita bisa lakukan. Contohnya kita bisa memfetch data dan kita juga bisa mempull data. Dimana memfetch data adalah mengcopy data yang ada di dalam remote repository, namun tidak langsung mengubahnya. Jadi ini cara yang aman untuk melihat perubahan yang kita lakukan. Sedangkan untuk pull itu adalah fetch ditambah merge. Jadi ketika kita sudah mengambil datanya, kita langsung gabungkan dengan repository lokal kita, sehingga terupdate semua dengan apa yang sudah ada di remote repository. Nah, keuntungannya menggunakan remote repository, tidak hanya satu developer saja yang dapat membuat lokal repository tersebut. Developer lain pun juga bisa melakukan pull, fetch, clone, push, dan lain-lain hal. Dan banyak lagi. Oke. Kemudian upstream repository. Pertama yang harus diketahui adalah fork repository. Fork adalah repository copy. Kita mengcopy sebuah repository orang yang biasanya kita manfaatkan untuk bereksperimen terhadap project tersebut tanpa mengganggu apa yang ada di repository awal. Contohnya adalah repository di kelas. Ketika kita ingin mencoba apa yang ada di kelas tersebut tanpa mengubah isinya yang ada di kelas, kita fork. Oke, namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk tetap tersinkronisasi dengan repository aslinya. Jadi yang kita copy tidak mungkin setiap saat terupdate dengan data yang baru. Maka kita perlu suatu cara untuk selalu ngecek keadaan repository awalnya. Maka kita dapat membuat upstream repository. Di mana upstream repository adalah parent dari repository yang kita fork. Nah, itu biasanya kita pakai dengan git remote add upstream. Dan biasanya kita harus sesuaikan nama GitHub repo name-nya. Kemudian command line di atas akan membuat sebuah upstream repo untuk remote yang memiliki GitHub repo name yang sama. Dan menandakan bahwa upstream tersebut adalah repo asli dari fork yang telah kita buat. Sehingga nanti ketika kita git fetch upstream, git merge upstream master, itu akan mengcopy atau mengambil data dari parentnya, terus kita gabungkan dengan apa yang telah kita kerjakan selama itu. Nah, kemudian masuk ke pull dan merge request. Sebetulnya pull request dan merge request adalah satu hal yang sama, namun di berbeda SCM saja. Biasanya pull request itu ada di GitHub dan merge request itu ada di GitLab. Tujuannya sama, kita mengubah suatu project, lalu kita mengembalikannya ke repo tersebut. Namun dari situ kita meminta feedback dari perubahan yang kita lakukan.
kita juga secara tidak langsung berkontribusi mengerjakan source code yang seharusnya tidak kita miliki, dan juga kita dapat direview menurut menurut ya siapapun apakah codingan kita sudah benar atau belum. Maka secara tidak langsung pull request itu adalah kita meminta untuk orang lain melihat apa yang kita ubah dan apakah cocok untuk eh, menjadi sebuah perubahan di source code tersebut. Dan ujung-ujungnya biasanya source code dan copy tersebut akan di merge atau ditolak seperti itu.